kabar semuanya? Kita kembali lagi dalam ibadah online Tricitin Gereja Fitri Pemulihan Kupang. Nah, mari kita semua mempersiapkan hati dan diri kita karena ibadah kita akan segera dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Nya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan,
Mari kita siap hati untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga sampai hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap firman yang telah kami dengarkan. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wow, Kaniken senang sekali hari ini Kaniken bisa bertemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah online 3G Teens. Nah adik-adik pasti masih ingat dong apa yang sudah disampaikan oleh Kak Gele minggu lalu? Betul sekali, Kak Gele menyampaikan minggu lalu tentang bagaimana seorang Saulus bertobat dan namanya diubahkan Tuhan menjadi Paulus. Luar biasa dong adik-adik, seorang seperti Saulus dapat diubahkan Tuhan dan kemudian Tuhan pakai kehidupannya untuk menjadi berkat, untuk memberitakan firman. Dan hari ini kita mengenal Paulus sebagai seorang yang luar biasa lewat setiap tulisan-tulisan Paulus yang ada di dalam Alkitab yang kita baca hari ini. Nah setelah Paulus bertobat, dia pun kemudian langsung melanjutkan perjalanan, dia mengabarkan firman, dia mengabarkan Injil ke berbagai kota, dan salah satunya yang akan kita baca hari ini yaitu di mana Paulus dan temannya Barnabas pergi ke kota Ikonium. Di dalam ayat yang akan kita baca hari ini yang terambil dari Kisah Rasul pasal 14 ayatnya yang pertama sampai dengan 15. Di sana Paulus dan Barnabas mengajar di rumah ibadat orang Yahudi dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Namun sebagian dari orang Yahudi yang tidak menyukai mereka itu memanas-manasi, menghasut orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan untuk tidak percaya kepada apa yang diberitakan oleh Paulus dan Barnabas. Nah, satu hal yang kita pelajari dari hal ini adik-adik, bahwa ketika kita melakukan kebenaran, kita memberitakan sesuatu yang baik, suatu kabar baik dari Tuhan, tidak semua orang akan mendengar, tidak semua orang akan menjadi percaya, dan tidak semua orang menyukai kita. Namun tetap saja lakukan hal yang baik kalau kita yakin itu adalah yang Tuhan mau kita lakukan. Dan yang berikut adik-adik, jangan juga cepat menyerah kalau kita tahu itu adalah yang Tuhan mau kita lakukan, dan kita pun harus kuat di dalam firman Tuhan, sehingga ketika ada datang tawaran, ketika ada datang hasutan, ketika orang lain mengatakan sesuatu, kita tahu mana yang harus kita percayai dan mana yang tidak. Kita tahu menolak mana yang salah dan menerima mana yang benar, karena kita tahu apa yang kita percaya. Adik-adik harus kuat di dalam firman Tuhan agar tidak terombang-ambing oleh apa yang dapat dunia tawarkan saat ini. Dan yang berikut, bagaimana respon dari Paulus dan Barnabas ketika orang-orang itu menjelek-jelekkan mereka? Bagaimana respon dari Paulus dan Barnabas ketika mereka ditolak oleh sebagian orang Yahudi tersebut? Mereka tidak menjadi takut, mereka tidak mundur. Bahkan di dalam ayatnya yang ketiga dari pembacaan kita hari ini, Kaniken bacakan ya bagi kita. Di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dari sini kita belajar respon dari Paulus dan Barnabas. Mereka tidak mundur, mereka tidak menjadi takut, bahkan mereka memilih untuk tetap tinggal di situ lebih lama dan mereka mengajar dengan berani. Bagaimana mereka bisa menjadi seorang yang berani walaupun berada di tengah-tengah keadaan yang tidak mendukung mereka? Dalam ayat yang tadi kita baca di ayat 3, karena mereka percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita tahu seberapa besar Tuhan yang kita layani, seberapa besar Tuhan yang ada di pihak kita, tentunya kita tidak perlu takut walaupun keadaan sekeliling kita tidak mendukung kita. Nah, saat kita melakukan bagian kita untuk percaya, untuk tetap berani melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan, yaitu memberikan kekuatan dan menyertai. Contohnya seperti yang terjadi dalam kehidupan Paulus dan Barnabas, Tuhan tetap menyertai mereka. Mengapa pula Tuhan menyertai mereka? Mengapa Tuhan menyertai Paulus dan Barnabas di dalam hal ini? Dalam ayat ketiga yang tadi kita baca, dikatakan kalau Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya, artinya lewat Paulus dan Barnabas yang memilih untuk tetap tinggal, yang memilih untuk tetap berani mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan, maka Tuhan menyertai mereka agar berita tentang keselamatan itu dapat tetap disampaikan. Luar biasa kan adik-adik? Itu berarti pesan buat adik-adik dan Kaniken adalah kita harus mau dulu untuk dipakai Tuhan yang pertama, dan yang kedua kita harus berani
melakukan apa yang menjadi bagian kita, berani melakukan apa yang Tuhan mau. Adik-adik harus menjadi anak-anak yang berani ya. Nah, di cerita selanjutnya adik-adik, orang-orang yang tidak mengenal Allah itu yang sudah termakan oleh hasutan sebagian dari orang Yahudi yang tidak percaya kepada Paulus dan Barnabas itu, mereka melakukan tindakan yang sangat anarkis. Bayangkan adik-adik, mereka mau menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Kalau dilempar dengan kue, dengan makanan, dengan uang, tentu tidak apa-apa. Tapi ini dilempar dengan batu adik-adik. Karena itu ketika Paulus dan Barnabas mengetahui akan rencana mereka, ketika Paulus dan Barnabas mengetahui bahwa mereka sedang ingin disiksa dan dilempari batu, mereka pun pergi meninggalkan kota itu menuju ke kota-kota di Likaonia. Nah, setibanya mereka di kota Listra, mereka berjumpa dengan seseorang yang hanya duduk saja. Dia memiliki kaki yang lemah dan dia lumpuh sejak lahir. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa seumur hidupnya dia belum pernah berjalan. Nah, orang yang lumpuh ini dia duduk dan mendengarkan ketika Paulus mengajar, dan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan di situ bahwa Paulus menatap dia dan melihat bahwa dia beriman dan dapat disembuhkan. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris lebih jelas lagi dikatakan bahwa when Paul said intently at him and saw he had faith to be healed, artinya bahwa Paulus melihat orang ini memiliki iman untuk dapat disembuhkan. Paulus melihat orang ini bahwa meskipun dia sakit tetapi dia memiliki iman yang dapat menyembuhkan dia. Itu luar biasa adik-adik, bahwa seseorang yang sejak kecilnya, sejak lahirnya dia tahu bahwa dia memiliki keadaan yang berbeda dengan orang lain. Dia tahu bahwa dia lumpuh sejak lahir, dia tidak sama seperti orang-orang lain yang dapat berjalan, dan mungkin pernah di dalam hidupnya dia kehilangan harapan. Pasti dia pernah berpikir bahwa saya tidak akan bisa berjalan seperti orang-orang lain. Saya tidak akan bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti orang-orang lain. Namun dengan harapan, dengan iman yang ada di dalam dirinya, dia melakukan usaha, dia melakukan bagiannya, dia berusaha menjangkau di mana Paulus mengajar, dan dia duduk di situ untuk mendengarkan Paulus. Dia tidak menjadi orang yang hanya menunggu untuk dikasihani, hanya duduk dan tidak melakukan usaha apa-apa, namun dia memilih untuk menguatkan dirinya, menguatkan imannya. Dia memilih untuk melakukan apa yang dia bisa untuk mendengarkan kebenaran yang Paulus bawakan di kotanya. Dia memilih memakai indera yang masih ada pada dirinya yang Tuhan berikan, yaitu indera pendengarannya, untuk menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, ketika dia memilih untuk melakukan bagiannya, yaitu mendekat dan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Paulus, maka Tuhan melakukan mujizat di dalam hidupnya. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-10, dikatakan bahwa Paulus berseru dengan suara nyaring kepadanya, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan luar biasa adik-adik, bahwa saat itu juga orang lumpuh itu langsung melonjak dan dia langsung berdiri dan kemudian dia langsung berjalan. Pasti orang lumpuh ini sangat senang karena apa yang dia pikir selama ini tidak akan pernah terjadi di dalam hidupnya, tiba-tiba terjawab, tiba-tiba terjadi. Bahkan ketika dia mungkin tidak berharap untuk mendapatkan kesembuhan tersebut. Dia hanya datang dari rumahnya untuk mendengarkan Paulus berbicara. Dia hanya ingin dikuatkan imannya, tapi mungkin dia tidak sedang berharap dia akan berjalan pada hari itu. Namun apa yang dapat Tuhan lakukan itu lebih besar dari apa yang dapat dia pikirkan. Adik-adik harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil yang dapat Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya ketika orang-orang di dalam kota itu melihat bahwa mujizat dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, mereka membuat orang lumpuh itu dapat berjalan. Ternyata orang-orang di kota Listra itu mereka memiliki respon yang salah. Mereka menyangka bahwa Paulus dan Barnabas ini adalah dewa. Bahkan mereka pun sampai membawa korban. Mereka ingin mempersembahkan korban bagi Paulus dan Barnabas. Ternyata orang-orang di kota Listra itu salah fokus adik-adik. Mereka salah mengerti apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Saat melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kota Listra itu, dikatakan di dalam Alkitab bahwa Paul rushed out into the crowd. Paulus terburu-buru untuk masuk ke dalam kerumunan dan dia berkata kepada orang-orang di Listra tersebut yang dapat kita baca di dalam ayatnya yang ke-15, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Nah, ternyata adik-adik, orang-orang di kota Listra ini mereka salah merespon. Mereka salah mengira
bahwa Paulus dan Barnabas ini adalah dewa yang mereka sembah, yang datang dan melakukan mujizat menyembuhkan orang lumpuh tadi. Padahal mereka salah, sehingga disitulah dalam ayat yang ke-15 tadi Paulus mengatakan bahwa kami datang untuk memberitakan Injil supaya kalian meninggalkan perbuatan yang sia-sia tersebut dan berbalik kepada Allah yang hidup. Dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa mereka, Paulus dan Barnabas ini bukanlah dewa. Mereka hanya orang biasa seperti orang-orang di kota Listra itu, namun bedanya adalah mereka dipercayakan Tuhan, mereka dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, memberitakan Injil dan melakukan mujizat dalam kehidupan orang lumpuh tadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Paulus dan Barnabas adalah orang-orang yang tahu mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sudah memberikan mereka kuasa untuk melakukan mujizat yang besar tersebut. Mereka tidak mengambil sedikit pun kemuliaan atau mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang datang dari kekuatan mereka sendiri. Yang kedua, bahwa Paulus juga ingin mengatakan kepada orang-orang di kota Listra itu bahwa mereka datang untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di kota Listra sehingga membuat mereka berbalik, meninggalkan perbuatan mereka yang sia-sia dan kembali menyembah Allah yang hidup. Paulus dan Barnabas ingin mengatakan kepada orang-orang di Listra tersebut bahwa segala mujizat, segala pertolongan yang terjadi di dalam kehidupan mereka, entah yang sudah terjadi atau yang akan terjadi nantinya, itu bukan karena dewa, tetapi semua datang dari Tuhan. Sehingga Paulus dan Barnabas mengatakan bahwa mereka ingin memberitakan Injil agar orang-orang itu meninggalkan perbuatan mereka yang sia-sia dan berbalik menyembah kepada Allah yang hidup. Karena satu-satunya yang dapat menolong kita, satu-satunya yang dapat menjawab segala pergumulan kita hanya Tuhan, adik-adik. Dan satu lagi, ketika Paulus mengatakan agar mereka berbalik menyembah kepada Allah yang hidup, di situ Paulus juga ingin mengatakan bahwa dewa dan segala apa yang mereka sembah, yang mereka pikir dapat menolong mereka tersebut adalah Allah yang mati. Jangan salah menaruh pengharapan, adik-adik, dan jangan salah meminta pertolongan. Belajar untuk mempercayai, belajar untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah yang hidup, yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari cerita hari ini, Kaniken mau kita belajar bahwa yang pertama, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan pasti menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang menaruh pengharapannya hanya di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita harus belajar melihat bahwa setiap mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita, setiap pertolongan yang terjadi di dalam kehidupan kita, adik-adik, itu semua datang untuk membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Nah, renungan kita sudah selesai, adik-adik, dan ayat hafalan kita, ayat renungan kita pada siang hari ini terambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Roma 11 ayatnya yang ke-36, Kaniken bacakan ya buat adik-adik. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, saatnya kita untuk berdoa. Mari adik-adik tutup mata, dan Kaniken akan memimpin kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk penjagaan Tuhan di dalam hidup kami yang tak pernah habis-habisnya. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa siang hari ini kami masih diizinkan untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk selalu menaruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, yang tidak pernah mengecewakan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada Engkau. Kami tidak salah menaruh pengharapan, kami tidak salah meminta pertolongan Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang dapat menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang baik yang sudah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terkhusus bagi semua anak-anak teens yang saat ini sedang menyaksikan renungan teens, ibadah teens pada siang hari ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menjagai, Engkau melimpahkan segala yang baik di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Dan ajar mereka Tuhan Yesus untuk senantiasa taat dan setia di dalam Engkau Tuhan Yesus, untuk senantiasa menjalankan apa yang Engkau mau terjadi di dalam hidup mereka.
Tuhan Yesus, saatnya juga kami akan membawa persembahan syukur kami kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus, ajar kami untuk memberi dengan hati yang penuh sukacita Tuhan Yesus, sebab Engkau telah terlebih dahulu memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberi persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dan mempersiapkan persembahan syukur yang akan mereka berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, persembahan dapat adik-adik kumpulkan di rumah, diberikan kepada orang tua, dan nanti orang tua yang akan membawa persembahan adik-adik ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Sekarang kita juga akan berdoa lagi adik-adik. Kita akan berdoa syafaat dan kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa buat semua adik-adik, semua anak-anak teens yang senantiasa setia mengikuti ibadah online teens ini beserta keluarga agar senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan, terkhususnya di dalam masa pandemi corona ini, sehingga anak-anak, setiap adik-adik teens aman di dalam perlindungan, senantiasa terhindar dari segala sakit penyakit. Dan yang kedua, kita juga akan berdoa untuk Pastor Charles Besi dan keluarga, yaitu gembala dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Dan kita juga akan berdoa untuk semua jemaat Gereja Sitri Pemulihan Kupang agar senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan yang ketiga, adik-adik, kita juga akan berdoa bagi bangsa Indonesia, tempat di mana kita tinggal saat ini. Lebih khusus, kita akan berdoa untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kita akan berdoa bagi kota Kupang di mana kita tinggal saat ini. Ayo adik-adik, kita tutup mata sekali lagi dan kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau melindungi, Engkau menjagai kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap firman yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami, agar kami belajar siang hari ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap firman yang sudah kami dengarkan pada siang hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami bawa di dalam kehidupan kami jadikan pedoman di dalam hidup kami Tuhan Yesus, dan kami boleh belajar untuk semakin hari kami semakin setia kepadamu Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, memberkati setiap anak-anak teens yang senantiasa setia mendengarkan renungan, senantiasa setia mengikuti ibadah 3G Teens Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati, Engkau menjagai, biar mereka senantiasa aman dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Berkati mereka dalam pendidikan mereka Tuhan Yesus. Dalam masa pandemi corona ini Tuhan, Engkau lindungi mereka dan keluarga aman di dalam perlindungan Tuhan. Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi kekuatan yang datang dari Engkau Tuhan, dan Engkau memberi damai di dalam hati mereka, dan angkat segala ketakutan, segala kekhawatiran Tuhan Yesus. Gantikan itu dengan damai sejahtera yang datang dari Engkau Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Pastor Charles Besi, Gembala Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati, Engkau menjagai, dan Engkau memberi urapan-Mu yang senantiasa baru setiap hari Tuhan di dalam kehidupan Pastor Charles Besi dan keluarga. Biar senantiasa Tuhan Yesus keluarga ini Engkau pakai untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap hari Tuhan, lewat setiap firman kebenaran yang diberitakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, kami semakin belajar, kami semakin dikuatkan Tuhan untuk senantiasa mengenal Engkau lebih dalam Tuhan, dan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati, Engkau menjagai bangsa kami Tuhan Yesus. Memberkati setiap pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau memakai kehidupan mereka Tuhan Yesus untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap keputusan-keputusan yang diambil, terkhususnya dalam masa pandemi corona ini Tuhan Yesus, pakai anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan Tuhan Yesus untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang benar Tuhan Yesus, untuk menolong kami melewati masa-masa ini. Kami berdoa menutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan Yesus, dan mari kita menerima berkat yang datang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini, dan jangan lupa juga menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah sini, dan mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.